Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadiah Majid, Sistem Operasi 4E. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester. Dengan ketentuan di sini saya akan menjawab 3 soal, satu diantaranya soal pilihan, yaitu saya memilih nomor 3, dan 2 diantaranya ialah soal wajib, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja ke soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock ialah masalah yang biasanya terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Nah, pencegahan deadlock yang pertama terdapat metode pencegahan atau deadlock prevention yang terdiri dari A. Meniadakan mutual exclusion, yaitu melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus disediakan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. B. Meniadakan hold and wait, yang dibagi menjadi yang pertama mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali, dan yang kedua hold and release. Yang C. Meniadakan non-preemption, dan yang D. Meniadakan menunggu circular, yang dibagi menjadi dua, yaitu proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya, dan yang kedua, penomoran global semua sumber daya. Pencegahan selanjutnya yaitu metode penghindaran atau deadlock avoidance. Yang A ialah proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. B. Ketika dieksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diberlakukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Yang C. Proses yang dinyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu safe state, yaitu jika tidak ada deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Dan yang kedua, unsafe state, jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutan. Pencegahan selanjutnya adalah metode deteksi atau deadlock detection. Nah, untuk melihat ada atau tidaknya deadlock, di sini kita dapat melihat dari perputaran resource yang dimiliki, yaitu yang A, jika tidak ada perputaran berarti tidak ada deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi deadlock. Dan yang C, research dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Dan metode yang terakhir ialah metode pemulihan atau deadlock recovery. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock ialah yang A, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. B. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. C. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap pada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang D ialah memeriksa dengan algoritma tertentu. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, diketahui snapshot dari sebuah sistem. Di sini sudah ada tabel dengan isi yaitu prosesnya, nilai allocation, nilai max, dan nilai available.
Di sini kita akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu bagaimana isi metrik need. B, apakah sistem dalam keadaan state selamat. Dan yang ketiga, C, yaitu jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan segera diproses? Langsung saja kita cari yang bagian A. Di sini, bagaimana isi metrik need. Nah, sudah ada tabel dengan nilai allocation, max, dan available. Untuk mencari need, di sini kita menggunakan rumus nilai max dikurang allocation. Nah, yang pertama yaitu dengan nilai max untuk P0 yaitu 0021 dikurangkan dengan nilai allocation-nya yaitu 0021 sama dengan 0000. Yang selanjutnya untuk P1 dengan nilai max yaitu 0750 dikurang dengan nilai allocation-nya yaitu 0100 dan hasilnya 0650. Selanjutnya untuk P2 dengan nilai max yaitu 1652 dikurang dengan nilai allocation-nya yaitu 1632 dan hasilnya adalah 0020. Selanjutnya P3 dengan nilai max yaitu 2356 dikurang dengan nilai allocation-nya yaitu 1354 dan hasilnya adalah 1002. Dan yang terakhir untuk P4 dengan nilai max-nya yaitu 0750 dikurangkan dengan nilai allocation-nya yaitu 0050 dan hasilnya adalah 0700. Nah, di sini sudah ada tabel barunya yang itu dengan tambahan nilai need. Kita masukkan saja angka yang sudah kita cari tadi sebagai nilai need-nya. Selanjutnya, untuk yang B, apakah sistem dalam state selamat? Nah, untuk mencarinya di sini kita menggunakan rumus need lebih kecil dari nilai available. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Langsung saja. Di sini juga untuk mencari nilai available baru, kita menggunakan rumus nilai available ditambah nilai allocation. Langsung saja untuk P0 dengan nilai need yaitu 0000 kecil dari 1250 nilai allocation-nya. Nah, di sini dapat dilihat execute P0. Nah, langsung kita tambahkan 1250 ditambah 0021 nilai allocation-nya yang hasilnya adalah 1271. Lanjut untuk P1 di sini dengan nilai need-nya yaitu 0650 kecil dari 1271 yaitu nilai allocation-nya. Di sini dikatakan do not execute karena research yang kita cari ini menggunakan ABCD atau dihitung secara per digit satu persatu. Nah, dengan nilai available pada P1 ini yaitu 1271 dan need-nya 0650. Di sini yang kita lihat ialah letak dari posisi nilai C-nya. Nilai available-nya yaitu 7 di posisi C, sedangkan nilai need yang di posisi C-nya adalah 5. Maka dari itu do not execute untuk P1. Selanjutnya, untuk P2 dengan nilai available yaitu 0020 kecil dari nilai allocation yaitu 1271. Execute P2, langsung saja kita jumlahkan 1271 ditambah 1632 dan hasilnya adalah 2813. Selanjutnya untuk P3 di sini dengan nilai available-nya yaitu nilai need-nya 1002 kecil dari 2813.
execute P3, kita jumlahkan 2810 ditambah 1354 dan hasilnya 3, 11, 15, 7. Untuk P4 dengan nilai NIT 0700 kecil dari 311157. Execute P4 dengan kita jumlahkan 3, 11, 15, 7 ditambah dengan 0500 dan hasilnya adalah 31127. Nah, karena P1 di awal tadi do not execute, tidak dapat diproses, maka kita akan mencarinya kembali. Untuk P1 yaitu 01650 kecil dari 3, 11, 27. Execute P1 dan kita jumlahkan 3, 11, 27 ditambah 0100 sama dengan hasilnya yaitu 3, 12, 20, dan 7. Maka urutan prosesnya ialah P0, P2, P3, P4, dan P1 dengan sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Langsung saja yang ke bagian C, yaitu jika proses P1 meminta nilai request 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, langsung saja kita menjawab. Untuk mendapatkan hasilnya di sini kita menggunakan rumus, yaitu nilai request lebih kecil daripada nilai NIT. Nah, di sini langsung saja nilai request yang diminta yaitu dengan nilai 0541 apakah lebih kecil dari nilai NIT pada P1 yaitu 0650. Ternyata tidak. Mengapa tidak? Karena research di sini kita menggunakan nilai ABCD yang artinya dihitung per digit. Nah, pada nilai request yang diminta ialah 0541 dan NIT untuk P1 di sini adalah 0650. Nah, di sini kita melihatnya pada bagian D. Untuk nilai request di bagian D yaitu 1, sedangkan untuk NIT di bagian D-nya dengan nilai 0. Maka dari itu nilai request tidak lebih kecil dari nilai NIT. Nah, selanjutnya di sini nilai request lebih kecil dari nilai available. Dengan nilai request yang diminta adalah 0541 dan nilai available-nya yaitu 1250. Mengapa tidak? Sama seperti tadi, dengan nilai request yang diminta adalah 0541 dan nilai available-nya yaitu 1250. Nah, di sini kita melihatnya pada bagian B. Pada bagian B nilai request yaitu 5 dan pada bagian B untuk nilai available yaitu 2. Maka dari itu, nilai request tidak lebih kecil dari nilai available. Nah, maka tidak bisa melakukan penambahan dengan nilai request sebesar 0541. Di soal terakhir yaitu soal nomor 5. Nah, di sini ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time, rata-rata, dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Nah, di sini sudah ada tabel dengan isinya yaitu proses dari proses P1 hingga P4, kemudian arrival time-nya dan burst time-nya. Langsung saja. Nah, pada materi SJF ini terdapat 2 bagian. Yang pertama non-primitive dan primitive.
Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai non-primitive, yaitu jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Langsung saja. Di sini sudah ada Gantt chart-nya dan tabel. Nah, di sini langsung saja kita coba. Pada saat waktu yang ke-0, P1 masuk dengan burst time-nya 7. Kemudian pada waktu yang kedua, P2 masuk dengan burst time-nya 4. Pada waktu yang keempat, P3 masuk dengan burst time-nya 1, dan pada waktu yang kelima, P4 masuk dengan burst time-nya 4. Nah, karena di sini diambil dengan nilai burst time yang paling kecil, maka P3 dengan burst time 1 selesai diproses. Selanjutnya, masuklah P43 dan P31, kemudian diikuti dengan P24. Karena P31 lebih kecil, maka kita proses terlebih dahulu. Pada saat waktu yang ke-8, masuklah P43 dan P24. Karena P24 ini lebih kecil, maka ia langsung diproses dan selesai pada waktu yang ke-12. Kemudian masuklah P43 dan langsung diproses dan selesai pada waktu yang ke-16. Nah, di sini waiting time-nya yaitu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 8 dikurang 2. 8 di sini karena diproses pada waktu yang ke-8, dan 2 yaitu dikurangkan dengan waktu tunggunya, yaitu sama dengan 6. Kemudian untuk P3, 7 dikurang 4 sama dengan 3. P4-nya yaitu sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Dan jumlahnya adalah 16. Nah, untuk AWT-nya yaitu menggunakan rumus jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses, yaitu dengan jumlah waktu tunggunya adalah 16 dibagi dengan jumlah prosesnya 4, sama dengan 4 satuan waktu. Kemudian untuk turnaround time-nya di sini dengan menggunakan rumus burst time ditambah waiting time. Nah, untuk P1 sama dengan burst time-nya 7 ditambah waktu tunggunya 0, dan hasilnya adalah 7. Kemudian untuk P2 dengan burst time-nya 4, kemudian waktu tunggunya 6 sama dengan 10. Dan untuk P3 dengan burst time 1 ditambah dengan waktu tunggunya 4 dan hasilnya adalah 5. Kemudian yang terakhir P4 dengan burst time-nya 4 dan waktu tunggunya 7 dijumlahkan menjadi 11. Nah, jumlah keseluruhan dari ini semua yaitu 33. Nah, kemudian SJF yang primitive. Nah, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang dating di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan dulu dan sisa proses yang tadi dikembalikan ke ready queue-nya. Langsung saja kita. Nah, di sini sudah ada Gantt chart-nya dan tabel. Langsung saja kita proses. Untuk
P1 masuk dengan burst time-nya 7 pada waktu ke 0. Kemudian P2 masuk dengan burst time 4. Nah, karena dari 0 ke 2 itu hanya berjarak 2, maka untuk P1 ini masih bersisa 5. Kemudian P1 dengan sisanya 5 tadi masuk ikut mengantri. Kemudian P2 selesai diproses pada waktu yang keempat. Kemudian masuklah P3 dengan burst time-nya 1 diproses, maka P2 masih bersisa 2. Nah, selanjutnya dan P1 dengan sisa 5 tadi juga ikut mengantri. Kemudian P3 selesai, maka masuklah P2 dengan 2 dan langsung diproses. Kemudian masuk P4 dengan burst time 4, dan juga untuk P1 dengan sisa 5 tadi masih tetap ikut mengantri. P2 selesai diproses pada waktu yang ke-7 dan masuklah P4 dengan burst time 4 dan langsung diproses. P1 dengan sisa 5 tadi masih ikut mengantri, dan untuk P4 ini selesai diproses pada waktu yang ke-11. Masuklah P1 dengan sisa 5 ini dan langsung diproses dan selesai pada waktu yang ke-16. Nah, untuk waiting time-nya di sini P1 sama dengan 0 ditambah 11 dikurang 2 sama dengan 9. 11 di sini karena 11 itu merupakan proses pada waktunya, dan 2 di sini karena dikurang dengan waktu tunggunya. Untuk P2 langsung saja 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian P3 itu 0 karena ia tadi langsung diproses. Kemudian P4 7 dikurang 5 sama dengan 2, dengan jumlah keseluruhannya ialah 12. Nah, untuk AWT-nya di sini menggunakan rumus jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses, yang artinya 12 dibagi 4 sama dengan 3 satuan waktu. Nah, di sini lanjut dengan turnaround time-nya dengan menggunakan rumus yaitu burst time ditambah waiting time. Nah, untuk P1 dengan burst time-nya 7 ditambah dengan waiting time-nya yaitu 9 dan hasilnya adalah 16. Kemudian P2 dengan burst time-nya 4 ditambah dengan waiting time-nya 1 dan hasilnya 5. Kemudian untuk P3 dengan burst time-nya 1 dengan ditambah dengan waiting time-nya 0 karena tadi dia langsung diproses dan hasilnya 1. Kemudian untuk P4 dengan burst time-nya 4 dan waiting time-nya 2 dan hasilnya 6. Nah, jika ditambahkan semuanya berjumlah sebanyak 28. Nah, itulah pembahasan mengenai ujian tengah semester sistem operasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.